Kita pasti sering lihat kan di berita, ada awan putih gitu yang dipakai buat bubarin kerumunan. Yap, gas air mata. Tapi pernah kepikiran nggak sih, dari mana asal-usulnya? Ternyata jawabannya itu membawa kita jauh banget dari jalanan kota yang kita kenal sekarang. Kembali ke parit-parit berlumpur di salah satu perang paling mematikan dalam sejarah manusia. Nah, ini nih sebuah teka-teki yang jujur aja agak aneh. Coba bayangin, ada senjata yang dianggap terlalu gak manusiawi untuk dipakai tentara lawan tentara lain di medan perang, tapi malah rutin dipakai oleh polisi untuk menghadapi warganya sendiri. Gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Gambar ini mungkin kita semua masih ingat ya. Peristiwa seperti di Stadion Kanjuruhan ini nunjukin betapa relevannya pertanyaan tadi. Bahkan di negara kita sendiri, penggunaan senjata ini selalu memicu perdebatan panas soal keamanan, soal proporsionalitas, dan di mana sih sebenarnya batas antara penegakan hukum dan kekerasan? Buat ngertiin paradoks ini, kita harus mundur jauh banget, lebih dari 100 tahun yang lalu, ke sebuah konflik global yang dijuluki Perang Besar. Di sanalah, di tengah lumpur, ketakutan, dan keputusasaan, senjata ini pertama kali diciptakan. Oke, mari kita mulai dari medan pertempurannya. Gimana ceritanya sebuah alat pengendali massa yang kita kenal sekarang justru berawal sebagai senjata perang? Jadi, yang penting buat dicatat itu ini. Tujuan awalnya murni militer. Gas air mata itu bukan cuma buat bikin gak nyaman. Senjata ini dirancang biar posisi bertahan kayak parit, jadi nggak bisa ditempatin lagi. Maksa tentara musuh keluar ke tempat terbuka, di mana mereka jadi sasaran empuk senapan mesin dan artileri. Jadi ini bukan alat buat memubarkan, tapi alat buat mempermudah pembunuhan. Dan gilanya, ini kejadiannya tuh di awal-awal banget perangnya. Bukan di tengah-tengah, tapi cuma beberapa minggu setelah perang meletus. Di bulan Agustus 1914, pasukan Prancis nembakin granat berisi gas air mata ke arah pasukan Jerman. Dan inilah awal dari sebuah babak baru yang mengerikan, yaitu peperangan kimia. Tapi, tunggu dulu. Kenapa sih negara-negara ini bisa sampai perang? Nah, untuk memahami lahirnya gas air mata, kita perlu ngerti dulu dunia seperti apa yang melahirkannya. Coba bayangin deh, Eropa zaman itu tuh kayak tumpukan kayu kering yang siap kebakar kapan aja. Ada dua kubu besar. Blok sentral, isinya ada Jerman dan Austria-Hungaria. Terus ada sekutu, yang isinya Prancis, Inggris, dan Rusia. Mereka semua ini terikat perjanjian-perjanjian yang rumit, yang intinya kalau satu diserang, teman-temannya bakal ikut-ikutan. Nah, ini dia nih, pemantiknya. Pembunuhan pewaris tahta Austria-Hungaria oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo. Satu peristiwa ini, cuma satu ini, memicu reaksi berantai yang nggak bisa dihentikan lagi. Coba deh lihat timeline ini. Gila kan cepatnya? Dalam waktu kurang lebih sebulan, satu pembunuhan politik di kota kecil bisa meledak jadi perang yang melanda seluruh benua. Aliansi yang tadinya dibuat buat jaga perdamaian, malah nyeret semua orang ke dalam kehancuran. Efek domino yang sesungguhnya. Perang kali ini beda banget dari perang-perang sebelumnya. Teknologi udah jauh melampaui taktik, menciptakan medan pembantaian dalam skala industri. Tragedinya tuh di sini nih. Para jenderalnya masih mikir pakai cara pikir abad ke-19. Nyuruh pasukan lari nyerbu beramai-ramai. Tapi mereka berhadapan sama teknologi abad ke-20. Senapan mesin yang bisa membabat ratusan orang dalam hitungan menit. Dan artileri yang bisa menghujani bom dari berkilo-kilometer jauhnya. Hasilnya, deadlock. Buntu. Dua belah pihak akhirnya gali parit yang panjangnya ratusan kilometer. Dari perbatasan Swiss sampai ke laut. Perang yang tadinya dikira bakal selesai dalam beberapa bulan, malah jadi perang gesekan yang statis dan brutal banget. Jutaan orang mati, cuma buat maju beberapa meter doang. Nah, foto ini nunjukin banget gimana perang ini jadi ajang adu teknologi. Gara-gara ada gas klorin dan gas monster yang mematikan, masker gas jadi perlengkapan wajib. Setiap senjata baru dibales sama pertahanan baru, yang ujung-ujungnya malah bikin perang jadi makin buntu. Jadi disinilah, di tengah keputusasaan buat mecahin kebuntuan ini, para komandan nyari cara apapun buat maksa musuh keluar dari parit mereka. Dan gas air mata adalah salah satu eksperimen paling awal dalam upaya yang mengerikan ini. Setelah perang selesai, senjata-senjata ini nggak ikut hilang. Malah sebaliknya, salah satunya nemu kehidupan baru yang nggak terduga, jauh dari medan perang. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, teknologi militer dari Perang Dunia I. Di sisi lain, peralatan yang dipakai buat ngendaliin massa hari ini. Jelas banget kan garis keturunannya? Senjata yang lahir di parit perang sekarang diadaptasi buat dipakai di jalanan kota. Nah, disinilah letak ironisnya. Setelah ngerasain sendiri kengerian perang kimia, dunia internasional akhirnya setuju. Senjata kayak gini terlalu kejam buat peperangan. Tapi perhatiin deh kata-katanya.
Konvensi senjata kimia secara spesifik melarang penggunaan agen kayak gas air mata sebagai metode peperangan. Tapi larangan itu cuma berlaku buat perang antar negara. Buat urusan dalam negeri, ceritanya beda lagi. Di Indonesia misalnya, peraturan Kapolri secara spesifik menempatkan penggunaan senjata kimia kayak gas air mata di tahap kelima, persis sebelum penggunaan senjata api. Jadi, senjata yang haram di medan perang malah jadi legal buat dipakai di dalam negeri. Aneh kan? Gas air mata ini cuma salah satu dari sekian banyak warisan abadi dari konflik yang membentuk abad ke-20. Dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Angkanya gila banget. Lebih dari 17 juta orang, militer dan sipil. Bayangin, satu generasi hilang begitu aja di medan perang Eropa. Skala penderitaan manusianya benar-benar nggak terbayangkan dan ninggalin trauma yang sangat mendalam. Perang ini bukan cuma soal nyawa ya. Perang ini benar-benar ngerombak tatanan dunia. Kekaisaran yang udah berdiri ratusan tahun runtuh. Peta dunia digambar ulang, seringkali seenaknya tanpa mikirin etnis atau sejarah. Dan ini malah menanam benih konflik baru di masa depan. Bahkan banyak sejarawan bilang kalau Perang Dunia II itu sebenarnya cuma kelanjutan dari masalah yang belum selesai di Perang Dunia I. Dan ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Warisan dari parit Perang Dunia I ini terus-menerus ngasih kita dilema. Sebuah senjata yang diciptakan untuk perang, sekarang jadi alat di masa damai. Ini pertanyaan yang nggak punya jawaban gampang, tapi penting banget buat kita semua renungkan.